Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fida dari kelas 5A PBSI. Di sini saya mau memaparkan hasil materi analisis pengembangan bahan ajar dan handout bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.16 menelaah hubungan unsur-unsur, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku dan membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.16 3.16.1 mengidentifikasi unsur-unsur menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. 3.16.2 menganalisis informasi buku melalui indeks. 3.16.3 menemukan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. 3.16.4 menelaah unsur. 3.16.5 mengidentifikasi ungkapan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Indikator pencapaian kompetensi 4.16 4.16.1 membuat rangkuman buku fiksi. 4.16.2 membuat peta konsep alur buku fiksi dan non-fiksi. 4.16.3 membuat tanggapan terhadap buku fiksi. 4.16.4 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar berdasarkan fakta. 1. Informatif. 2. Berdasarkan data. 3. Bahasa lugas. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar berdasarkan konsep. Yang pertama, informasi buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, memberi tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Kelima, membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Keenam, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar berdasarkan prosedur. 1. Membaca buku fiksi dan non-fiksi. 2. Mencatat bagian penting buku fiksi dan non-fiksi. 3. Menulis tanggapan buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca. 4. Menyajikan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. 5. Menganalisis unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. 6. Mencari informasi buku fiksi dan non-fiksi. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar berdasarkan materi pokok. 1. Keragaman buku fiksi dan non-fiksi. 2. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 3. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. 4. Membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. 5. Menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Metode dan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan metode. 1. Pendekatan. 2. Penemuan. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Metode dan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. A. Pendidik masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam, lalu menyapa dan menanyakan kabar kepada peserta didik dengan bahasa yang santun. B. Pendidik mengondisikan kelas ke dalam situasi belajar, diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian pendidik memeriksa kehadiran peserta didik. C. Peserta didik melakukan kegiatan GLS. Selanjutnya dilakukan oleh 2 orang peserta didik secara bergantian menyampaikan informasi tentang halaman buku yang dibacanya di depan kelas. D. Peserta didik dan pendidik bertanya jawab tentang pembelajaran sebelumnya. Host. Pernahkah kamu mendengar kata buku fiksi dan non-fiksi? E. Pendidik menginformasikan KD, tujuan, manfaat, serta langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. F. Pendidik menjelaskan secara garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari. Metode langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti. 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengolah informasi. 5. Mengkomunikasikan. Metode dan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan penutup.
1. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kedua, pendidik bersama peserta didik melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran hari ini. Ketiga, pendidik memberikan tugas tambahan kepada peserta didik. PR. Penilaian. Bentuk atau soal atau jawaban berdasarkan teknik penilaian. Pertama, sikap. Kedua, pengetahuan. Ketiga, keterampilan. Penilaian bentuk atau soal atau jawaban berdasarkan teknik tes tertulis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Kedua, apa saja unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi? 3. Persamaan dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. 4. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berikut. A. Berat hati. B. Besar kepala. C. Panjang tangan. D. Mata hati atau perasaan yang dalam. Selanjutnya, handout Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.16 dan 4.16. Lalu indeks pencapaian kompetensi yang masih sama juga, 3.16 dan 4.16. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, mengidentifikasi ungkapan buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir, membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, petunjuk pembelajaran. Yang pertama, mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam buku dengan membaca hingga dipahami dengan baik. Yang kedua, keterampilan menulis dapat dilakukan dengan berlatih sendiri atau melakukan bersama teman. Yang ketiga, jika peserta didik mengalami kesulitan, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan untuk dapat mendiskusikannya bersama teman atau bertanya langsung kepada guru. Yang keempat, kerjakan bagian tes formatif pada setiap bagian kegiatan belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar pada setiap kegiatan belajar. Yang kelima, jika peserta didik telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan tes akhir modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada guru. Data konsep. Buku fiksi dan non-fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Bagian yang pertama, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi dibagi menjadi 3. Keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, informasi buku melalui indeks. Ketiga, catatan tentang isi buku. Selanjutnya, yang kedua, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu peta konsep isi buku fiksi dan peta konsep buku non-fiksi. Bagian yang ketiga, menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dibagi menjadi 2, yaitu ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, unsur lain yang menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, materi. Materi dibagi menjadi 3, yaitu materi pembelajaran reguler. Ada hubungan antar unsur buku, contoh penyusunan tanggapan, langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Yang kedua, materi pembelajaran remedial. Terdiri dari membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi dan menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Materi yang ketiga, materi pembelajaran pengayaan, yaitu membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir, soal pertanyaan. Soal yang pertama, bacalah salah satu bagian dari buku non-fiksi berjudul Bumi Kita yang Mempesona dengan teknik membaca SQ3R
seperti apa bumi itu? Soal yang kedua, setelah memahami bagian dan buku seperti apa itu bumi, tulislah garis besar informasi yang tersirat atau tersurat dalam bacaan tersebut. Soal yang ketiga, bacalah 2 buku non-fiksi, buatlah peta pikiran dari buku yang kamu baca, buatlah komentar berdasarkan jawabanmu terhadap pertanyaan berikut. A. Buatlah rangkuman dalam bentuk pemetaan sekreatif mungkin. B. Langkah-langkah membuat rangkuman dengan pemetaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.